Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Baik, ayah bunda rahmati Allah, semoga senantiasa dijaga disehatkan Allah. Dalam satu kesempatan ada hadis qudsi, Allah mengatakan semua makhluk di dunia ini adalah keluarga, kata Allah. Dan di antara makhluk itu yang paling aku cintai adalah mereka yang paling santun, yang paling sayang terhadap hamba-hambaku, serta dengan senang memenuhi keperluan mereka. Jadi hadisnya begini, semua makhluk adalah keluargaku. Dan yang paling aku dan di antara mereka makhluk-makhluk itu yang aku cintai adalah mereka yang paling santun dan sayang terhadap hamba-hambaku yang lain, serta senang memenuhi keperluan mereka. Oke. Nah, perangkat dari hadis ini, hadis qudsi itu kan berarti langsung dari Allah. Biasanya namanya hadis itu kan sesuatu yang diceritakan Rasulullah. Kalau qudsi itu levelnya dari Allah tapi tidak masukkan dalam Quran. Jadi kata Allah, siapa makhluk semua itu, apa kata Allah? Semua makhluk di dunia ini keluarga. Lalu siapa yang paling dicintai? Siapa yang paling dicintai Allah? Makhluk ya? Saling menyayangi antara sesama makhluk Allah, Pak Kiai. Oke, dia yang paling santun dan sayang terhadap hamba-hambanya yang lain. Lalu, dan yang paling banyak berkhidmat kepada yang senang dalam memenuhi keperluan mereka. Dan kesimpulannya yang paling banyak dicintai, yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling berkhidmat kepada sesama manusia. Berkhidmat ini berbeda dengan apa namanya? Berkhidmat ini berbeda dengan cari muka ya kawan-kawan. Kalau cari muka tuh muka dah ada, jangan dicari lagi. Oke. Tapi berkhidmat ini memang kerjanya suka melayani, dia peduli, dan ini tidak ada hubungannya dengan dia kaya atau enggak gitu ya. Dan dalam hadisnya Rasulullah bersabda, semua makhluk adalah anggota keluarga Allah, dan makhluk yang paling dicintai Allah mereka yang berguna bagi seluruh anggota keluarganya dan sering memasukkan rasa bahagia kepada mereka. Oke. Nah. Bahkan pada suatu kesempatan kan Allah sampaikan juga manusia yang paling dicintai adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amal dicintai sebagai seorang muslim yang lainnya mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utang dan menghilangkan rasa lapar kepadanya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku muslim untuk sebuah keperluan lebih daripada aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi. Sampai keluarkan hadis begitu kawan-kawan. Nah, jadi berangkat dari hal-hal tersebut,
Ini harus menjadi, kalau ditanya apa engine-nya kepedulian. Nah, kemarin waktu saya ke Yogyakarta, ya kan, Allah dikasih kesempatan membersamai guru-guru dengan acara yang sebesar itu. Dua kalau acara itu acaranya besar, acara besar, pertama Jogokarian yang hadir 15.000 orang. pengawalannya ketat pengawalannya ketat. Lalu adalah santri-santri kita ini yang dengan segala keterbatasan, kan jadi yang boleh masuk dalam tuh orang-orang pakai baju baju panitia, baju, karena yang datang tokoh-tokoh nasional plus pengawalannya ketat. Nah, lalu pagi itu saya bilang, yuk, ada Ustadz Akil, ada Hanif, ada Bang Fadli jauh-jauh dari Bandung pakai kereta. Lalu, yuk ikut, saya bilang. Akhirnya ikutlah mereka. Ikut, nah, biasa kan kalau udah jadi ikut tuh kayak mau jadi bodyguard berselawat, badan belum besar gitu ya. Jadi ngawal, masuk, masuk, masuk. Sehingga karena ngawal tadi itu, akhirnya berkesempatan juga duduk dan makan di ruangan VIP bersama di ruangan UAS. Wah, makanlah wajah-wajah kelaparan nih. Alhamdulillah. Jadi kalau saya datang ke Jogja, mereka bilang mengatakan Alhamdulillah ayah datang. Ya kan? Kalau antum datang nengok tinggal tempat tinggalnya Ustadz Akil sama Ustadz Hanif, pasti antum meneteskan air mata. Ya kan? Cuman ada biskuit kelapa yang enak, yang lainnya tak ada. Motor pun tak ada. Motor Ustadz Akil tak ada. Jadi singkat cerita, selesailah acara itu sampai jam setengah 12 malam. Tapi intinya perut kawan-kawan ini udah kenyang lah makan. Kenyang makan, ya, apa yang dikasihkan panitia, mereka pun dengan sigap makan. Pokoknya di acara tuh kemana Akil, kemana Hanif, kemana ke Padli, saya cuma bilang pandai-pandai lah cari hidup. Ya kan, pandai-pandai cari hidup. Padli pandai cari hidup, ya kan. Nah, selesailah acara tempat Jogokarian dengan tempat tinggal mereka kalau pakai mobil tuh yang 40 menit lah lumayan. Karena besok harus lanjut acara lagi. Singkat cerita, nah kita pandai-pandai lah ya cari malam ini, antarkan Abi nginap, ya kan. Rencananya sih ya silakan bisa tinggal di dekat-dekat situ, tidak apa-apa. Tapi qadar Allah, di malam pertama itu saja ada sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, di mana beberapa tamu tuh tak jadi pakai hotel itu, sehingga ada 3 kamar hotel yang terabaikan. Nah, silakanlah kita pilih satu-satu kamar. Untung mereka tahu diri, jangan lebih. Akhirnya mereka hidup gak di hotel. Nah, lanjutlah hari berikutnya, mau pergi makan. Ternyata kan ada tamu dari Pekanbaru ke Ampi. Tadinya kami sudah muat nih, semobil berenam. Karena ada tamu 2. Nah, untungnya mereka paham. Bi, udah Abi pakai tamu-tamu ikut Abi aja. Abi, kan saya punya mobilnya Abah, Expander. Nah, jadi Abi kami berlima, kami pakai gokar aja. Nah, dari rautan wajahnya saya sudah nampak, ya kan, antara ngomong gokar sama tanda itu tidak yakin ada duit apa enggak gitu pada, ya kan, karena keluar duit 20.000. Nah, ya dah saya bilang kalau kita pesan gokar ke tempat ini, ke tempat acara berikutnya jauh, saya bilang. Nah, tempat makan aja. Abi diundang makan nih. Bismillah, pergilah makan, nyusullah mereka makan. Setelah menyusul makan, tak lama ternyata di situ ramai ramai berdatangan kawan-kawan. Alhamdulillah terakhir ada rombongan Bang Rizal Armada pakai HS yang isinya 16 seat. Nah, kan lihat, ketika kita menggantungkan diri ke Allah dan tidak berharap ke manusia, pertolongan Allah itu jauh lebih keren. Selesai makan, senang makan yang banyak, santri-santri. Jadi kalau mereka di sini ustadz, di perantauan mereka santri, kan? Makanlah.
makan soto rempah. Dari kejauhan terlihat khusyuk sekali Ustadz Hakil menyantap soto rempah. Entah berapa kali nambah dia, ya kan? Pandai-pandai. Untung beda meja, jadi dia bisa makan suka-suka. Kalau satu meja, saya jelingkan kepala gini kan. Nah, akhirnya waktunya lah berpindah acara puncaknya yang dihadiri 5.000 orang yang berbayar mulai dari 500.000 sampai kamar 4,5 juta di acara tersebut karena tak ada artis-artis dan sebagainya. Akhirnya udah Bang Rizal bilang, Bang En di mana? Ya, bawa mobil. Bang En sini aja, satu mobil sama kita. Bang Rizal, Rizal Seventeen, Anta Reza. Alhamdulillah. Jadi mobil saya jadi nganggur. Bisa menyelamatkan santri-santri. Tak perlu lagi gokar jadinya. Karena jaraknya lumayan. Sampailah di tempat venue lagi. Kedua, saya cuma bilang, ini acara sebesar ini. Abi dikasih panitia kamar. Terus kamarnya itu pun sudah penuh. Banyak orang mau ikut bayar 4,5 juta. Tak ada kamar. 4,5 juta bayarnya untuk kamar. Caranya kayak di resort kayak gitu. Nah, kita pandai-pandailah cari hidup ya. Saya bilang. Kata-kata itu lagi. Pandai-pandai cari hidup. Ya kan. Berbaur dengan panitia. Apa yang bisa dibantu, dibantu. Wah, pandailah budak-budak nih. Berkincah lah pokoknya. Jadi bagus ya kan. Ya. Ayo bang, mana bang? Saya bantu bang. Ayo, ayo. Wah, kayak gitu lah. Oh, abang ini ya? Asistennya Ustadz ya? Oke. Ternyata kabar baik pun Allah turunkan. 3 kamar yang dikasih artisnya tidak nginap situ gak dia. Kuncinya Bang Oji kasih ke Abi, dan akhirnya mereka lah belantak 3 kamar tuh. Telepon lagi lah, Ustadz Pari turun, Santi turun. Jadilah mereka nginap di resort 4,5 juta semalam. Masya Allah. Masya Allah memang. Masya Allah, makasih Kai. Tahan mana kan orang ini. Nah, akhirnya bukan macam ya dak. Di latar manusia, saya dikawal panitia dengan leader apa? Dengan segala seragam, kan artis pengawalan ketat, mereka pun sok-sok ngawal juga. Jadi mereka juga duduk di atas panggung VIP yang paling depan sekali. Pandai-pandai mencari fokus film kita nih. Emang jago. Nah, akhirnya dari cerita singkat itu betul berarti janji Allah. Jadi 2 hadis tadi. Hadis pertama, semua keluarga kata Allah. Orang yang aku cintai ada yang paling santun dan paling sayang terhadap sama hambaku. Orang tua menyayangi anak, anak menyayangi orang tua. Guru menyayangi murid, murid menyayangi guru. Kakak menyayangi adik, adik menyayangi kakak. Tetangga sama-sama saling menyayangi. Maka mereka itulah orang-orang yang disebutkan di hadis qudsi itu yang paling dicintai Allah. Berarti siapa garis besar orang yang paling dicintai Allah? Orang yang paling banyak berkhidmat. Kalau kita belum bisa mendapatkan rezeki dari pintu taat, dari pintu hikmat. Saya cerita ini bukan karena saya pengasuh, antum berkhidmat dengan saya, bukan. Dengan siapapun antum jumpai, berkhidmatlah. Oke. Ya saya ke sana, berangkat pakai tiket sendiri. Dalam rangka khidmat sama guru, sama Ustadz Salim, sama Ustadz Abdul Somad, Ustadz Lukman. Nah itu clue-nya kawan-kawan, berkhidmat. Jadi kalau kita belum bisa ngejar hadiah dari pintu taat, belum tahu apa amal yang bekerjakan, pintunya apa namanya? Khidmat. Khidmat tuh beda dengan cara muka. Kalau cari muka tujuannya adalah kepentingan dia, kalau khidmat itu semata-mata mencari keberkahan, mencari ridhonya Allah. Nah, itu passwordnya. Kalau kita belum bisa menang dari pintu taat, kawan-kawan. Nah, bahkan kan tegaskan. Jadi hadis lain menyebutkan Rasulullah SAW mengatakan jika seseorang, semua makhluk anggota keluarga Allah dan makhluk yang paling dicintai, mereka yang paling berguna bagi seluruh anggota keluarganya dan sering memasukkan rasa bahagia.
Antum catat ya. Jadi disederhanakan poin-poin hikmah tadi itu. Satu, yang paling santun. Oke. Yang kedua, yang memikirkan keperluan orang lain. Itulah hikmah. Oke. Yang ketiga, yang ada berguna dan memasukkan rasa bahagia. Saya ulangi ya. Jadi kalau disimpulkan tentang hadis tadi itu, yes. Satu apa kawan-kawan? Yang paling Yang paling santun. santun. Oke, kalau ketemu orang dia merendahkan hati, nggak sombong. Apa? Kalau ketemu orang, apa dulu yang dilakukan berarti? Menyapa terlebih dahulu, membuka percakapan lebih dahulu. Assalamualaikum bang, siapa namanya bang? Nah, kayak gitu loh, ya kan? Nah, kalau Bang Hanif, betul dia ketemu orang, Assalamualaikum bang, ya kan? Nah, kalau Fadli sama Akil agak pilih-pilih. Nah, terutama yang yang agak bening-bening sedikit disapa dia. Nah, sama semua dia. Oke, itu namanya santun. Dari mana bang? Asalnya mana? Nah, jadi itu salah satu teknik membangun kesan. Oke, nah, itu buat yang itu buat yang laki-laki, ikhwan. Kalau yes, ikhwan sama ikhwan. Jangan hadis ini hanya untuk perempuan. Hai ladies pula dia. Jangan, ya kan? Assalamualaikum ukti, ya, janganlah, tak boleh. Ya kan bahaya. Sesama, maksud sesama genre. Nah, oke, ada hadis bagus, boy. Apa ini? Enggak, ini ramakan jalankan hadis. Kan enggak disebutkan beda genre atau enggak beda kelamin atau enggak. Iya, kita kan ada batasannya. Ada ayat yang lain. Pertama, santun. Yang kedua, yang senang memenuhi keperluan orang lain. Nah, santun KPI-nya tadi adalah mudah bersilaturahmi, mudah menyapa. Di acara Urin Iku Urup semalam itu yang dihadir 15.000 orang, itu Masya Allah saya melihat orang-orang berlomba-lomba, datang dari Madiun, datang dari Tegal, datang dari Ngawi, hanya buat apa? Kumpul, masak kita yuk, kita bagi-bagikan lauk. Sampai segitu ya, masak bagi. Jadi itulah keterpanggilan alam. Aku mungkin kata dia bukan pembicaranya, aku mungkin juga bukan apa namanya panitia utama, tapi aku tak mau meninggalkan tidak mau ketinggalan kesempatan amal soleh ini. Nah itu orang-orang ini berpikir, maka di stand itu di sepanjang Jogokarian itu ada yang jualan, tapi di sisi lain ada yang bikin bakso dibagikan, bikin nasi kotak dibagikan. Itulah namanya orang-orang yang memikirkan keperluan orang lain. Oh, ini pasti jemaah. Dan ternyata banyak datang dari luar kota. Datang pakai kereta api ekonomi, cari tempat tinggal, numpang keluarga dan sebagainya. Mereka-mereka tuh. Jadi ada dua yang datang, tipe orang. Satu yang datang untuk menikmati dakwah, salah tidak salah, itu level satu. Dia pengen dapat keberkahan ilmu. Tapi yang mahal, yang datang untuk berkontribusi dalam dakwah ini. Padahal saya tahu mereka pun tidak lebih, tanda kutip, tidak lebih kaya gitu loh kawan-kawan. Tapi mau ambil bagian. Kenapa? Dalam rangka mengejar cintanya Allah. Satu tadi ngapain? Santun. Yang kedua, memenuhi keperluan orang lain. Nah, oke. Yang ketiga, ya kan, ada manfaatnya buat orang lain. Lama saya mikir apa manfaat Fadli datang jauh-jauh dari Bandung. Rupanya setelah dia pulang, dia menggantikan posisi Bang Nabil untuk bikinkan video. Nah, pandai pula dia menggal video tuh. Ketika saya menyampaikan tausiah, kalau tausiah saya, ayat yang saya sampaikan diulangi UAS. Nah, itu kan mahal angle-nya. Yang sampai sekarang belum diedit Bang Nabil. Ya kan videonya. Udah belum, Bil? Belum, Kiai. Lagi sibuk. Oh, Tinggal lagi. oh, udah.
aman. Tapi tak ada judulnya. Nah, jadi ada manfaat buat orang lain. Nah, jadi hidup ini tak lebih daripada aktivitas-aktivitas ini. Ketika dia santun, dia mikirkan orang, dia punya manfaat buat orang lain, itu otomatis, ya kan? Pasti muncul ke permukaan orang-orang tipe seperti ini. Duduklah saya, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Lukman, Ustaz Salim di pondoknya, Ustaz Salim jauh di dekat kaki Gunung Merbabu dan Merapi. Jadi antara dua gunung ini, pondoknya Ustaz Salim di atas itu. Yang AC alaminya itu tak bisa dikecilkan. Sejuk, ya kan? Antum bisa bayangkan gulai kambing yang hangat-hangat dibiarkan 10-15 menit beku. Saya tak tahu, datang pakai kemeja. Assalamualaikum di atas tuh ada remote AC, saya bilang. Nah, dalam pemandangan lagi diskusi sampai jam 11 malam, melihat lava yang turun, ini ya Allah. Nampak lava tuh, lava turun ya. Nah, dan di sana ternyata Ustadz Salim Afila sengaja, itulah khidmatnya beliau. Itulah jalan beliau mikirkan banyak orang. Jimatnya di sana. Ada 55.000 santrinya. Santri warga. Setiap hari, jadi pondok dia punya 200 santri. Setiap hari sama kayak di semua santrinya. Kalau kita masih enak lah. Budak-budak tuh berdesut, ngongangi, makan enak apa. Ini daerah jauh dari perkotaan, yang ada cuma sayur-sayuran. Nah, kawan-kawan tuh setiap hari keliling ke kampung-kampung tuh ngajarkan warga. Dari 200 itu membina 55.000 orang. Karena di pedalaman-pedalaman sana, Jawa itu masih banyak saudara-saudara kita yang masih belum kenal Quran, yang akidahnya masih jauh dari Allah, kayak gitu kawan-kawan. Bahkan yang bikin saya menangis, ada salah satu di Gunung Kidul, kalau ada kemana nanti saya carikan videonya, itu kalau lagi musim kekeringan seperti sekarang, itu tak ada air. Ada seorang nenek-nenek nunggu mengambil pakai botol gelas aqua kecil, rembesan daripada pipa air yang dari punya warga dikumpulkan turun ke bawah gitu dia. Nah, ngambil rembesan itu diangkat nih pakai galon untuk apa nih? Jadi ngumpulkan rembesan air tuh seharian baru bisa kumpul 1 galon hanya untuk mandi anaknya. Nah, kita nih, ya kan, betul tumpah ruah air di sana sampai seperti itu kawan-kawan. Nah maka oh inilah dia. Jadi ini nih hanya masalah fata morgana. Kita selalu beranggapan mau jadi manfaat buat orang kalau urusan kita sudah selesai. Hendak berbuatlah, ya kan, agar urusanmu diselesaikan Allah. Begitu terbalik. Jangan berbuat, jangan nunggu selesai urusannya baru mau berbuat. Jadi tidak ada begitu rumusnya. Nah maka pemahaman ini, pekerjaan ini harus dimasukkan ke dalam alam bawah sadar. Jadi santun dengan manusia, okay? Terus memikirkan urusan banyak orang, lalu apa namanya, jadi manfaat buat orang. Lalu ngobrol lah kita kan kemarin, Ustaz Lukman cerita di Sarawak itu Baitul Malnya dengan minoritas penduduknya, penduduk muslimnya minoritas, tapi Baitul Malnya sudah punya 7 kawasan mall di Sarawak. Lalu jiswafnya, kumpulan pengelolaan jiswafnya setiap tahun triliunan. Padahal minoritas. Kita mayoritas. Tapi kok sedahsyat itu? Lalu Tuan Guru sama cerita. Kalau di sana itu tak bisa kita bandingkan antara Indonesia dengan Malaysia. Awak nih punya kawan sama-sama kuliah di Malaysia. Saya berangkat pakai tiket seorang, dia berangkat dibayarkan negara. Saya tinggal makan pakai duit seorang, dia tinggal dan tempat tinggal negara yang bayarkan. Saya balik kerja lintang pukang cari pekerjaan, setelah lulus dia pulang kerja langsung dijamin.
Nah, negara memikirkan kehidupan rakyatnya. Begitu kalau di Kuala Lumpur, di New Zealand, di negara maju. Kalau di Indonesia, Ustadz gak mikirkan yatim kelaparan. Ustadznya juga yang mikirkan ibu-ibu melahirkan tak ada lakinya. Ustadz juga yang memikirkan janda-janda yang tak tahu macam mana harga kehidupan janda-janda tua itu. Ustadz juga yang mikirkan tempat tinggal. Tapi ya itulah pahala kita, kata Ustaz Abdul Somad. Kita ini sedang memikirkan apa yang negara belum pikirkan. Jadi sebenarnya kita lah negaranya. Kita ceramahnya, kita negaranya, kata beliau. Coba lihat. Antum yang lihat di Al-Fatihah, Mas Sono bikinkan, ada mbak-mbak yang lakinya tidak tahu, mungkin dia mencoba ayat Maryam, melahirkan tanpa suami, pakai colet, ya Assalamualaikum, gitu deh. Ya kan? Nah, akhirnya melahirkan, ada 4, 5, 6 orang kemarin kita jumpai di sana, macam-macam model bentuknya. Ada yang afwan ya, ada yang bahkan dia hafal Quran. Tapi jadi maka sekarang tuh ujian tuh udah tak pilih dah. Jangan bangga-bangga ngerasa ngafal Quran di pondok pesantren suci dan sebagainya. Setan ada di mana-mana. Nah, oke. Itulah saya bilang, yang udah mau nikah-nikah lah, cepat dah, pusing pala saya nengok kita belum nikah-nikah. Ya, Nabil dari Semarang. Macam mana, Bil? Allah. Ya kan? Nudi kan Nobel. Nah, nikahlah cepat. Ya kan? Jadi sekarang nih ada yang anak-anak bayi itu loh lahir tanpa ayah. Jadi emak gak dipikirkan, bayi gak dipikirkan. Ada orang-orang yang dibuang sama keluarganya, ada anak yatim yang kelaparan. Nah, maka tetapi jadi gini, kawan-kawan harus cara berpikirnya. Setiap nyawa terikat dengan rezeki. Coba ulangi. Setiap Oke, nyawa terikat dengan rezeki. gitu dia. Atau sebaliknya, setiap rezeki itu terikat dengan nyawa. Itu yang benar. Setiap rezeki terikat dengan nyawa. Artinya ada rezekinya manusia, ada rezekinya cacing yang dalam tanah, ada rezekinya antum nonton film Megalodon tuh. Di bawah dalam, di bawah laut, tetap tidak bisa makan itu pausnya, hiunya, betul? Nah, semuanya ada rezekinya masing-masing. Maka yang beruntung adalah untuk sampainya rezeki itu kepada makhluk tersebut, Allah butuh peran, butuh petugas. Oke? Nah, maka orang-orang yang memikirkan bagaimana rezeki itu tersampaikan kepada orang lain, dialah yang salah satunya mendapatkan, merasakan kekayaan dan kecukupan. Karena dia jadi wasilah untuk mengantarkan rezeki kepada orang tersebut. Gitu loh. Akhirnya saya ngeliat kenapa guru-guru saya ini dimuliakan Allah, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Salim, ya kan? Jadi begitu rumusnya kawan-kawan. Berbuatlah dari yang terkecil, nanti Allah yang akan tambahkan untuk percayakan. Karena Allah, sekali lagi, butuh media, butuh ngeliat siapa hamba-hambanya ini yang apa namanya, yang serius menjadi kurir rezekinya. Dan sampai akhirnya ketika kita disibukkan dengan aktivitas tersebut, kawan-kawan, ujian itu cuma fata morgana. Mana contohnya? Umi Rasid atau Ustazah Mira. Coba perhatikan. Realitasnya adalah dia harusnya banyak istirahat dan fokus berobat. Karena dia tak fokuskan itu. Betul nggak? Cuma fata morgana ya? Ini besok ke Makassar bersama Bang Ican sama Ustadz Anggi keliling menyisipi Sulawesi Selatan. Setiap minggu ternyata orang tuh keliling dalam rangka bikin majelis kufas namanya. Guru-guru ngaji dikumpulkan, kasih kekuatan, penguatan, motivasi kayak gitu. Itu contoh. Berarti ada masalah nggak dengan ujian sehatnya? Ada kan? Tapi dia fokusnya kemana? Fokus bergerak ke fokus dengan penyakitnya. Begitu kawan-kawan. Iya benar, kita masih punya hutang. Oke. Tetapi justru ya kan sembari bagaimana ikhtiar untuk melunasi hutang tersebut, bergeraklah. Dari gerak itulah nanti Allah bukakan pintu-pintu jalan kebaikan. Sehingga banyak-banyak solusi yang datangkan Allah.
Nah, oke. Nah, jadi itu sekali lagi hadisnya, hadis qudsi sama hadis Rasulullah, satu santun, dua mikirkan orang, tiga punya manfaat buat banyak orang. Nah, dan apa yang dilihat Allah, sekali lagi, yang dilihat Allah bukanlah bentuk ujian kesusahan dan ujian kesenangan yang datang, bukan. Allah tak lihat itu. Yang Allah lihat gimana kita bisa bersabar dan gimana kita bersyukur. Kalaulah ujian kesusahan ujian kesenangan yang dijadikan standar orang berhasil sebagai bentuk kemuliaan, maka jadi gini, ini bagus kemarin tausiahnya Ustaz Abdul Somad. Banyak orang-orang hijrah tapi pikirannya tidak hijrah. Dia berpikir setelah hijrah langsung berubah kehidupannya, langsung nyaman. Iya benar, Allah sebutkan ayat tentang hijrah itu rezeki yang luas dan bumi tanpa batas. Tetapi ada proses menuju ke sana. Baru minggu pertama hijrah, datang ke masjid, balik keluar dari masjid, sendalnya hilang. Oke. Besok lagi datang ke masjid, sholat tepat waktu, balik ke masjid, helmnya hilang. Hari ketiga dia lapor sama Ustadz, keluh sama Ustadz. Janganlah, memang Ustadz bukan segalanya, ya kan? Ustadz, ini kenapa helm dan sendal saya hilang? Nah itu orang-orang, Ustadz kenapa saya hijrah malah saya diputuskan? Itu orang yang badannya hijrah, pikirannya tak hijrah. Oke? Sekali lagi, kalaulah standar hijrah itu kemuliaannya terletak kepada keberhasilan hijrah, letaknya kepada kemuliaan dan kekayaan, maka yang berhasil hijrah Korun, yang berhasil hijrah Firaun. So? Nah, maka pesan Tuan Guru kemarin, kalian-kalian yang sedang belajar hijrah jangan lupa, otak kau hijrahkan juga. Pikiranmu kau hijrahkan juga. Nah, yang dinilai Allah adalah responnya, sabar dan syukurnya. Sabar ketika diberi ujian keburukan, kelaparan, kekurangan, dapat kabar ini itu yang tak nyaman, sabar. Berarti lulus hijrah ke ujian keburukannya. Lalu begitu di ujian kebaikan, tempat tinggal nyaman, perlu pikir makan, ya kan? Tak perlu mikir bayar kos-kosan, tempat belajar, tempat kerja yang asik. Nah, maka disitulah bersyukur. Begitu kawan-kawan. Oke, jadi dua pesan pentingnya hari ini. Kalau mau muncul ke permukaan, mau merasakan banyak nikmat, sambil belajar taat, kedepankan berkhidmat. Baik, itu yang bisa diceritakan pagi hari ini. Semoga bisa diambil hikmahnya, bukan hanya jadi pengetahuan. Ayo sama-sama jadikan sebuah penerapan dalam kehidupan. Selamat praktek. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua istiqomah dalam kebaikannya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bismillahi tawakkalna 'alallah. La haula wa la quwata illa billahil adil azim. Yang baik-baik dari Allah, yang kurang dari saya pribadi, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.